Bab 2559. Kamu balas dendam secara pribadi saja. Karena efek dari pil mujarab, atau merasa diri sudah aman, kesadaran ilahi Yuna Han kembali ke kerohanian, baru kemudian kehilangan kesadaran sepenuhnya. Jadi setelah itu, rencana Eric Kin, termasuk Merah Sakti bersama Iblis Fu membawa Yuna Han dalam perjalanan ini, dia sama sekali tidak tahu. Tapi hanya penasaran melirik sekilas Merah Sakti di bawah, Yuna Han sedikit terkejut. Pada saat ini, binatang roh di bawah tubuhnya yang tampak seperti burung besar sangat indah, dan dia belum pernah merasakannya di tubuh binatang roh. Seluruh tubuh ditutupi dengan bulu merah dan emas, warnanya sangat murni, membuat orang merasa sangat indah dipandang, dan masing-masing sangat halus, tidak ada warna yang rumit, atau perubahan bentuk. Bulu dua warna itu berlapis dan serasi, sangat cocok, membuat Merah Sakti seperti kaisar di antara burung, dan dengan martabat yang tak terlukiskan. Apalagi bulu Merah Sakti begitu lembut, dan tidak ada rasa keras saat duduk di atasnya, jadi saat Yuna Han bangun untuk pertama kalinya, dia pikir dirinya sedang diseret oleh Reiki. Yuna Han sedikit tidak bisa menahan diri, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh bulu Merah Sakti. Benar saja, seperti yang diduga, terasa sangat halus dan lembut, sangat enak disentuh. Yuna Han hanyalah seseorang bertemperamen anak gadis, tetapi Merah Sakti hampir menegakkan bulunya saat dia menyentuhnya. Aku bukan hewan peliharaan, tapi burung jantan, kamu sentuh sana sini buat apa, jangan sentuh aku. Meskipun Merah Sakti bukan tidak pernah disentuh dan dielus. Namun selain Eric Kin sesekali mengusap kepalanya, hanya Vinola Su yang pernah mengelus dirinya. Nicholas Peng yang sebelumnya begitu kejam, ingin mendekat dan mempelajari dirinya, dia langsung menyemburkan seteguk api, dan langsung merusak jubahnya, dan sejak itu, tidak pernah berani mendekat lagi. Tapi buat apa gadis kamu ini menyentuhku? Apa jangan-jangan kamu ingin menjadi pasangan seiman kedua bocah Eric Kin itu? Jika itu orang lain, Merah Sakti mungkin sejak tadi sudah menggulingkannya, dan kemudian lihat situasinya, lalu beri hadiah sebuah bola api. Tapi Yuna Han itu terluka parah, dan lukanya juga karena Eric Kin, jadi Merah Sakti tidak bisa marah. Sebenarnya, tubuhmu yang terluka parah saat ini, perlu istirahat. Sebaiknya jangan bergerak. Merah Sakti terbatuk ringan. Maaf, aku barusan lupa menanyakan pendapatmu. Hati Yuna Han melonjak dan bereaksi tiba-tiba, merasa sedikit canggung. Dia tanpa sadar membelai binatang roh orang lain, ini tampaknya tidak begitu bagus. Dan Merah Sakti sepertinya bukan binatang roh biasa. Alasan utamanya adalah karena aku pernah memiliki binatang roh, sama seperti kamu, dengan bulu emas dan merah. Waktu itu, dia seperti temanku. Di antara kami juga bukan tidak saling mengenal Tuan, kamu mungkin tidak mengerti hal ini. Sayangnya kemudian, dia jatuh karena menyelamatkan aku. Meskipun ayah dan para tetua mengatakan dia sudah mati, tetapi aku merasa dia masih hidup. Yuna Han berkata dengan sedih. Vitalitas binatang roh sangat kuat, mungkin dia benar-benar masih hidup. Merah Sakti tiba-tiba menghibur. Tapi aku juga mengerti hubungan kalian, karena aku bukan binatang roh yang mengakui Tuan, aku dan Eric Kin juga hubungan teman. Kalian juga. Yuna Han sedikit terkejut dan menatap Merah Sakti dan Eric Kin dengan heran. Saat itu, aku secara tidak sengaja menyelamatkan Little Red. Ayah melihat bahwa burung itu baik dan berusaha membujuk untuk mengenali dirinya sebagai Tuan, tetapi Yuna Han tidak tega seperti itu. Kemudian, saat Little Red menghilang, ayah juga sangat patah hati dan mengeluh dirinya tidak membiarkan dia mengenali tuannya, kemudian menyebabkan tidak tahu pihak lawan hidup atau mati. Hanya saja tidak menyangka, Eric Kin ternyata juga sama.
Ini membuat pemahaman Yuna Han terhadap Eric Kin sedikit bertambah. Sebenarnya, jika Little Red masih hidup, mungkin bisa berteman baik denganmu, dan rasanya kalian itu sesama spesies, Yuna Han berkata. Mungkin. Merah Sakti mengangkat bahu, mendengus sedikit. Dirinya adalah garis keturunan kaisar, dan garis keturunannya telah berkembang menjadi tingkat binatang sakti. Dia merasa Yuna Han sudah terlalu berlebihan. Waktunya juga sudah hampir, tunggu sebentar lagi, orang-orang aliansi darah akan datang. Merah Sakti, kamu harus bersiap-siap. Eric Kin berjalan mendekat dan berkata saat ini. Eric Kin, terima kasih banyak. Yuna Han ingin bangun, tetapi sekujur tubuhnya tidak ada kekuatan apapun, jadi dia hanya bisa berkata dengan tidak berdaya. Tidak perlu katakan apapun, sebenarnya aku ingin tahu, apa sebenarnya yang kamu lakukan yang menyebabkan begitu banyak kultivasi iblis mengejarmu? Eric Kin bertanya. Aku benar-benar tidak tahu. Ini pertama kalinya aku berada di lautan tak berujung, dan tidak ada perselisihan dengan para kultivasi iblis ini. Tapi aku pikir itu mungkin ada kaitannya dengan beberapa orang di dalam sekteku. Yuna Han mengerutkan kening. Eric Kin mengangguk. Yuna Han tidak tampak seperti mengambil sesuatu dari aliansi darah atau memperoleh beberapa barang berharga yang menyebabkan aliansi darah memburunya. Kalau tidak, saat kedua belah pihak bertarung melawan satu sama lain selama 2 kali, dia pasti bisa mendengar beberapa kata. Tampaknya ada kontradiksi di dalam sekte. Yuna Han adalah putri dari ketua sekte HOIW, dan ketua sekte HOIW memiliki masalah fisik. Jika ada orang yang berniat mengambil kesempatan dan membuat kekacauan, itu sangat normal. Adapun mengapa aliansi darah mengambil tindakan, apakah ini ada hubungannya dengan keluarga Bai atau tidak, Eric Kin masih belum jelas. Eric Kin, kamu barusan menggambar formasi apa di depan? Yuna Han tidak ingin berbicara lebih banyak tentang kekacauan di sekte, jadi mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Dirinya tidak mengerti teori formasi, dan saat sudah siuman, Eric Kin sudah mengatur sebagian besar posisinya, jadi Yuna Han tidak melihat gambaran lengkap formasi, atau tidak tahu apa yang Eric Kin lakukan sejak tadi. Bukan apa-apa, aku hanya menggambar kembang api yang indah, nanti kamu yang melepaskan kembang api ini. Eric Kin tersenyum dan menyerahkan sebuah token kepada Yuna Han. Yuna Han melihat ke bawah dan menemukan bahwa ini adalah token pembuka formasi. Dengan sedikit reiki saja, token akan langsung berfungsi. Aku yang mengaktifkan formasi. Sekarang tubuhmu agak kesulitan untuk membunuh mereka secara pribadi, tetapi jika menyalakan token, maka bisa dianggap sebagai balas dendam secara pribadi. Eric Kin tertawa. Eric Kin, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Yuna Han melihat Eric Kin selesai memberi pesan, meninggalkan token dan berencana langsung berbalik dan pergi, kemudian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak perlu, kamu di sini saja sudah membantu. Jika dugaanku benar, pihak lawan akan segera menemukan kita. Eric Kin menyipitkan matanya dan berkata. Eric Kin. Melihat Eric Kin bersiap untuk pergi, Yuna Han tiba-tiba menatapnya. Jika kamu dan aku benar-benar bisa melewati tragedi ini, bisakah aku memohon kepadamu untuk pergi ke sekte HOIW mengobati ayahku? Kultivasiku mungkin tidak akan pernah bisa pulih lagi, jadi rumput dewa itu sudah tidak bisa didapatkan lagi. Tapi aku hanya punya ayahku, dan aku tidak ingin melihatnya mati di depanku. Yuna Han tersenyum tragis, dengan suara memohon. Eric Kin terdiam, di benaknya teringat dengan adegan pihak lawan yang berlumuran darah, mengepalkan tinjunya dengan erat, dan kemudian mengangguk. Aku bisa berusaha sebaik mungkin untuk membantu, tetapi kamu juga akan baik-baik saja, kamu pasti bisa pulih, percayalah padaku. Setelah berbicara, Eric Kin terbang ke sisi lain lembah dan mulai menggambarkan formasi lain di atas tanah.
Dengan kata lain, formasi ini hanyalah jebakan bagi lawan untuk mendapatkan umpan. Jika ingin menyergap seorang atau sekelompok pembunuh, maka harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana pihak lawan menemukan diri sendiri. Bersambung.